Hi Justin learners, welcome back to Justin Translation YouTube channel. So, bagaimana kabar kalian semuanya? So, are you guys okay? I hope that you guys are doing good. In this part, we are going to continue our lesson, okay, for TOEFL test, and we'll focus on listening skills actually. And this is like the 12th series. Semoga kalian tetap semangat dan mengikuti, karena bagaimanapun juga buat kalian yang benar-benar ingin mengusahakan mendapatkan skor baik untuk TOEFL, ya kita mencoba untuk membantu kalian. Dan kali ini untuk skill ke-12, kira-kira kita akan membahas ekspresi apa dalam percakapan. Yang akan kita bahas bersama-sama adalah listen for expression of uncertainty and suggestion. Jadi mendengarkan ekspresi ketidakyakinan dan saran. Oke, seperti apa? Kita langsung saja lihat, tapi sebelum itu saya akan menggunakan pre-trial. Kalian akan mendengarkan audio soal, kalian diperlukan menjawab, lalu kemudian akan saya berikan tips cara mengerjakannya. Are you ready? Let's get started. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Pastikan kalian sudah menyimpan jawaban kalian, dan kita lihat apakah jawaban kalian benar atau salah. Jadi, itu tadi adalah dua percakapan. Nah, tipsnya mengerjakan seperti ini. Perhatikan nih ucapan orang kedua. Jika orang kedua mengisyaratkan sebuah ketidakyakinan, biasanya seperti question tag formatnya, maka kamu perlu mencari poin jawaban yang mengibaratkan kemungkinan. Dan jika orang kedua mengisyaratkan saran atau ajakan, perhatikan subjek dan kata kerja yang diucapkan. Nah, yang perlu kalian perpahami di sini adalah bagaimana sih ekspresi dari ketidakyakinan itu. Oke. Ya, pertama kita bisa perhatikan isn't it? Nah, isn't it artinya itu kan, seperti itu. Atau wouldn't it? Nah, di sini kan kamu bisa perhatikan bahwa ada kata isn't. Oke, ada kata is di sini. Nah, kata is ini selalu mengikuti auxiliary verb dari kalimat sebelumnya. Oke, contohnya ya. Contohnya adalah so the house is empty, isn't it? Nah. So, rumahnya kosong kan? Nah, katakan ini disebut sebagai uncertainty. Dan kemudian di sini perhatikan, apabila kalimat sebelumnya itu berupa kalimat positif dan auxiliary verbnya adalah is, maka kita harus mengikuti is di sini, dan di sini harus berbentuk negatif. Ini yang disebut sebagai question tag. Oke, kalau semisal ekspresi lain sesuai dengan frase, maka kita bisa bilang as far as I know, sejauh yang aku tahu, atau as far as I can tell, ya sejauh yang bisa aku bilang, seperti itu. Lalu bagaimana untuk ekspresi saran? Oke, kenapa enggak? Ayo deh. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan dari apa yang sudah kalian dengarkan tadi. Jadi yang kalian dengarkan tadi itu seperti ini. Perempuannya bertanya, are we supposed to read all 10 chapters before the exam? Lalu kemudian laki-lakinya bilang, as far as I can tell, we are. Sejauh yang bisa aku bilang sih, ya. Lalu kemudian naratornya bertanya, what does the man mean? Kita fokus pada orang kedua, tapi jangan sampai lupa untuk memperhatikan objektivitas dari orang pertama. Nah, orang pertama ini ngomongin apa? Nah, itu harus sinkron. Oke. Yang pertama di sini adalah he's sure about which chapters they are to read. Dia itu yakin tentang bab yang mana, yang mereka akan baca. Lalu kemudian yang B, he thinks he knows what the assignment is. Assignment itu artinya tugas. Dia tahu, dia berpikir dia tahu apa tugasnya. Lalu kemudian C, he has to tell her how far she should go. Dia harus memberitahu perempuannya tersebut bagaimana atau sejauh mana dia harus mengerjakan. Lalu kemudian D, the professor told them to read the chapters after the exam. Profesornya memberitahu mereka untuk membaca bab-bab tersebut setelah ujian. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Alright, karena kita bicara soal uncertainty atau ketidakyakinan, jawaban A jelas salah karena di sini dia bilang he is sure. Dia yakin tentang
chapter yang akan mereka baca. Kurang tepat. Lalu kemudian yang B, he thinks he knows what the assignment is. Dia berpikir dia tahu tugasnya. Ya, as far as I can tell, yeah, we are. Jadi kan perempuannya tadi bilang, apakah kita harus membaca seluruh bab, ya 10 bab ya sebelum exam? Setauku sih iya. Nah, jadi dia itu punya asumsi, oh ya aku tahu gitu, teman aku nggak yakin. Nah, maka thinks ini menandakan bentuk asumsi atau bentuk pikiran saja. Maka he's not 100% sure actually. So, the correct answer is B. Bagaimana dengan yang C? He has to tell her how far she should go. Oke, jadi ini tidak menyatakan sebuah keharusan seperti itu. Jadi ini kurang tepat. Dan yang D di sini, di dalam audionya tidak ada kata professor. So, ya, subjeknya ini kurang tepat. Do you get it? Ini adalah salah satu cara mengerjakan dengan mudah. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu orang kedua itu bicara menggunakan ekspresi apa. Apakah kalian siap untuk trial out kedua? So, if you're ready, why don't we get started? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? So, what did you hear? Oke, mari kita lihat transkrip di bagian ini. Jadi pertama-tama yang kalian dengarkan tadi sebenarnya itu laki-lakinya. Oke, you are out of apple pie. Jadi kamu kehabisan pie apple. Lalu kemudian perempuannya bilang, sorry, why not try the cherry pie? Aduh maaf, kenapa nggak coba pie cherry aja? Nah, ini merupakan bentuk suggestion di sini. Suggestion dari kata apa? Dari kata why not? Lalu kemudian naratornya bertanya, what does the woman suggest? Alright? Nah, kita lihat sekarang opsinya. Kira-kira statement mana yang menunjukkan arti suggest? The man should take the pie out. Oke, jadi laki-laki ini harus mengeluarkan pie-nya. Tidak ya, karena dia tadi kan bilang kehabisan apple pie. Tapi kalau misal dia harus mengeluarkan pie-nya, ya mana bisa kan kehabisan. Gitu. Jadi ini nggak sense. Kemudian yang B, the man should try something else. This is good. Okay, the man should try something else. Oke, tadi setelah laki-lakinya bilang bahwa pie apple-nya habis, lalu kemudian perempuannya mengajukan saran. Oh, why not try the cherry pie? Intinya dari apple pie ke cherry pie, perempuan ini memberikan saran untuk mencoba yang lain. So, ini sense. Kita keep dulu. Bagaimana dengan yang C? The man shouldn't try cherry pie. Ini justru kontradiktif dari yang B. So, ini salah. D, the man should feel sorry. Really? No. Oke. Nah, di sini dari pernyataan dalam pilihan jawaban, seperti yang kita tahu, jawaban yang benar adalah yang B. Apabila, sekali lagi, kita fokus pada orang yang kedua. You got it? That's very good. Dan, waktunya sekarang untuk kalian mencoba seberapa jauh kalian sudah memahami apa yang saya jelaskan. Oke, setelah itu apabila kalian sudah mengerjakannya, kalian tinggal aja drop down comment di kolom komentar kita kira-kira berapa jawaban yang bisa kalian jawab dengan benar. If you think that you have another suggestion for our content, especially for TOEFL preparation, just drop it down on the comment box below. Oke? Dan ini waktunya kita mencoba 5 soal untuk mengukur seberapa tajam pendengaran kalian. Are you ready? Let's get started. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest?
Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Number 6. Did you hear that Mary's in the hospital with a broken leg? Let's go visit her. What does the man suggest? Number 7. Where are the children? They've gone to the park to play ball, haven't they? What does the woman mean?